7.000 satu hari saya harus keluarkan. Wow, baru. 7.000. Wow. Benar-benar memanfaatkan Ya. kesempatan. Satu hari loh. Satu hari. Jadi saya pakai, nggak pakai, saya harus keluarin uang 7.000. Allah. Gitu loh. Allah. Iya. Gaji saya sebulan pun Iya. belum nyampe. Iya. Pak. Satu bulan berarti 210.000. 210.000. Allah. Masya Allah. Gitu. Pak. 2 tahun kita loh. Jadi saya bukan menceritakan, maksudnya menceritakan wah banyak kayak gitu uang menunjukkan bahwa saya sombong, bukan. Ya, maksud saya dalam arti betapa besar beban saya dan betapa besar beban saya, tapi saya yakinin apa yang saya lakukan pasti saya dapat kembali gitu loh. Nah, ini baru kantor ini doang loh. Subhanallah. Ya, ini baru kantor ini doang. Jadi itulah baiknya kalau kita itu mau belajar dagang. Gitu loh. Jadi kalau mau belajar dagang, cobalah belajar. Tadi saya sudah ngomong, belajarlah dari bawah dulu. Nah, saya ini kalau ngomong dagang itu 10 tahun loh. Mungkin nggak ada yang tahu kalau saya duduk di bawah jembatan. Saya sering ceritakan di grup. 10 tahun saya duduk di bawah jembatan. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Taunya sukses. Sudah sukses, Pak. Ya, taunya sudah sukses kan? Iya, Nah, sudah apa jadi yang saya dapat pekerjaan ini? Ya, saya bisa katakan ini rencana Tuhan. Karena apa saya ngomong rencana Tuhan? Secara manusia, saya ini sudah seharusnya dari pengalaman saya datang ke Hongkong, KTP-nya kamu kan domestic helper. Ya. KTP saya juga domestic helper. Masa? Ya, makanya saya jelasin sekarang kalau dibilang rencana Tuhan itu seperti bagaimana gitu. Ya, kalau bukan rencana Tuhan, bagaimana mungkin imigrasi bisa meloloskan KTP saya? Ini satu marekal yang kecil dulu. Bukan marekal kecil lah, marekal besar lah sudah. Ya kan? Oke. Kemudian setelah ini terjadi pertolongan dari Tuhan yang saya alami, saya tidak bisa ingat lagi yang lama-lama, tapi sudah terlalu banyak lah. Terlalu banyak kalau saya ngomong soal kesaksian saya. Makanya kalau kita mau mendatangkan berkah itu, kita harus berbuat baik. Harus berbuat benar. Ya, kita harus melakukan hal yang tidak merugikan orang. Kalau kamu mau dagang, mau ambil untung, ya ambil aja untung, nggak apa-apa. Kok namanya kita dagang, wajar. Ya kan? Tapi kalau sampai kita dagang, contoh, kita jual ada misalnya kita jual makanan nih, kita kurangin porsinya. Ya, atau kita jual makanan yang timbangan, kita kurangin timbangannya, kasih orang. Waduh, itu saya jangan melakukan hal-hal kayak gitu. Ya, jadi kita harus melakukan dengan cara yang benar. Karena kunci di dalam satu usaha itu adalah kepercayaan. Kalau kamu tidak punya kepercayaan, ya sama halnya kamu merugikan diri kamu sendiri. Kok sekali kamu berbuat merugikan orang, orang kan bisa cerita dari mulut ke mulut. Oh, jangan belanja tempat situ, jangan belanja situ. Nah, ini salah satu kuncinya. Gitu loh. Dan saya melakukan ngomong kembali masalah keajaiban yang saya bisa dapat. Nah, dari Hong Kong terjadi demo. Ya, saya sudah mengalami kemunduran. Bukan berarti saya di tempat lain saya gagal. Saya di Malaysia saya juga rugi. Saya ada usaha di Malaysia, saya ada usaha di Macau, saya ada usaha di Bali, saya ada usaha di Lombok. Saya juga gagal di situ. Bukan berarti saya nggak ada gagal di situ. Saya juga ada gagal. Karena apa? Kegagalan saya itu karena COVID. Karena keadaan. Ya. Untung saya tidak buka di Taiwan. Oh iya. Ya, saya sudah mau ke Taiwan, sudah ngurus-ngurus surat COVID, lockdown. Hong Kong sudah hampir terjadi, toko saya tutup. Kenapa? Karena apa yang saya lakukan, kamu kan berpikir, wah saya ini kan berpengalaman kan. Kita nggak bisa mengandalkan pengalaman kita cari uang kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita, ya, kita nggak bisa. Kenapa? Semua cara saya sudah lakukan. Gitu loh. Semua cara saya sudah lakukan. Jadi di saat saya merasa saya tidak bisa lanjutin usaha saya, nah di mana di dalam usaha itu Tuhan kasih saya lihat melalui orang yang saya tidak kenal melakukan transaksi dengan saya. Gitu loh. Kalau bukan pertolongan dari Tuhan,
Nggak mungkin dengan pengalaman saya, dengan kepintaran saya, dengan apa yang saya lakukan hal ini, saya bisa terusin sudah. Begitu loh. Makanya saya langsung ketika ini tahun yang lalu ya saya cerita ya, tahun 20. Ketika saya mendapat itu, saya langsung sediakan uang 500 juta. 500 juta ini bagi-bagi. Berhadiah kan sepanjang 1 tahun itu kan promosi saya itu. Sampai Desember ini kan hadiahnya rumah ini. Gitu loh. Gitu loh. Iya kan? Hadiahnya rumah kan. Makanya saya rela dipakai sama Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa sharing. Pakailah saya. Biar hidup saya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu loh. Ya itu aja sih. Ya, jadi sangat berbeda dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan lain tujuannya datang kan dia mau cari uang kamu. Iya betul. Ya kan demi kepentingannya dia. Saya dari awal tidak pernah menceritakan kirim uang di Chandra, saya tidak pernah. Terserah kamu orang. Gitu loh. Saya tidak pernah berpikir hal itu. Hanya saya menyarankan kalau mau kirim uang itu caranya bagaimana? Ingat, demi kesayangan kamu, uang kamu supaya bisa mendapatkan nilai lebih. Perhatikan nilai kursnya. Jangan sembarangan kirim, ikut-ikut kirim. Yang rugi kan kamu kalau kamu dapat kirim kursnya rendah. Ya kan? Nah, kalau kamu kursnya tinggi, yang untung kan keluarga kamu. Bisa dapat nilai lebih. Iya kan? Nah, mungkin itulah. Nah, di sini sekarang saya kembali ngomong, sekarang kan ada kantor nih. Kamu ada sabun. Saya bisa bantu jualin di sini. Dengan cara bagaimana? Kasih saya brosur. Jadi nanti saya akan mulai masuk di Facebook, mulai masuk di YouTube. Saya mungkin akan memberi semacam satu brosur, di mana brosur itu saya buat misalnya kayak begini loh. Wah, luar Barang biasa kamu, itu. loh. Tepuk tangan. Luar biasa, Bapak kan ngasih peluang. Iya. Memang saya untuk kamu orang kok. Kantor ini untuk kamu orang kok. Oke? Jadi saya akan membuat kayak gini. Misalnya ada yang mebel nih. Tadi siapa yang mebel nih? Ada yang mebel nggak? Oke. Kamu bikin mebel kayak gitu. Ini silakan teman-teman. Kalau mau misalnya contoh nih, saya punya mebel nih, teman punya mebel, silakan nanti hubungin kontak nomor ini bagi teman-teman yang mau cari mebel untuk daerah Cilacap. Cilacap dan kota-kota. Maaf tadi apa? Cilacap kan? Iya, Ya, Cilacap. Cilacap. Bisa luar kota juga. Bisa luar kota juga. Ya tinggal kamu tulis di situ. Jadi saya yang membantu kamu tanpa kamu berpikir bagaimana untuk membagi saya. Ya, tidak usah itu. Saya bisa bantu kamu. Saya yakin apa yang saya bantu kamu, saya akan dibalas sama yang di atas. Amin, amin, amin. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya. Ini salah satu contoh, ya. Begini Pak, ini kan Bapak dari tadi kebaikan Bapak sudah begitu luar biasa sama kita semua gitu. Kasih kesempatan ke kami di sini untuk bagaimana bisa bekerja di sini itu memberikan tenaga di sini mungkin apa aja tenaga apa aja aku bisa bantu gitu saya siap Pak. Saya tidak kepikiran untuk itu. Maksudnya biar saya lebih biar enggak biar saya lebih bisa memahami bagaimana berbisnis itu. Maksudnya di sini gitu. Apakah memberikan peluang untuk bekerja di sini nggak usah dibayar maksudnya agar kayak model training gitu lah. Iya. Oke. Nah, gini, lebih bagus kalau ada libur di hari biasa, datang cari saya di sini. Saya sampai tulis nomor WhatsApp apa segala di YouTube saya dengan harapan supaya ada yang mau bertanya, ada yang mau datang kemari. Saya mengundang kemari, gitu. Tanpa ada tujuan untuk berbisnis, untuk datang kemari berbisnis untuk mengumpulkan uang kamu orang, tidak. Ya, supaya apa? Soalnya saya melihat gini loh. Dari pengalaman saya kan melayani DKI ini kan sudah hampir 28 tahun. Tadi dari awal kan saya udah cerita. Iya. Ketika kamu mau pulang Indonesia ini, saya kok kepikiran terus loh. Kepikiran saya begini, apakah kamu bisa melanjutkan usaha di Indonesia? Bingung uangnya mau kemana ya? Yang di Indonesia harus sudah jalan kita baru pulang gitu. Kamu harus dewasa di sini, betul itu.
Betul Kalau itu. sudah Tapi Pak, saya kena tipu mencukupi Pak, gitu. pernah. Nah, kalau masalah kena tipu, saya kira kalau gagal usaha itu hal yang biasa. Jadi kembali lagi saya ngomong, Oh, hidup ini kan Saya kita jalan ke hati-hati, depan. harus Udah hati-hati. nggak usah noleh ke belakang lagi. Iya, iya. Tetap maju. Maju aja. iya Pak. Jangan pikirin lagi. ntar dibalas loh, dibalas. Saya tadi udah cerita 15 tahun saya mengalami kegagalan. Gitu loh, 15 tahun. Sampai saya pernah tidur sama setan kok. Pernah saya tidur sama setan. Kayak apa setan, Bang? Kayak setan. Ngeri ya. Ya. Kayak apa setan ya? Iya. Setan itu adalah satu makhluk yang kita nggak bisa lihat. Soalnya saya sendiri pernah mengalami setan. Kita, iya. Setan itu adalah satu makhluk halus, ya. Dia jahatnya minta ampun. Setan maunya satu, sedangkan dia mau darah kita orang. Dan mati kita ikut dia. Itu setan. Gitu lah. Menyesat. Iya, dia sangat bikin hidup, bikin kita, pokoknya Ruwet ya. yang jelas begini loh. Dia itu kamu mau dapat apa? Nah, dia kan tahu saya punya kelemahan setan nih. Ya, kalau dulu saya kalau lihat cewek cantik, waduh, saya langsung hanyut loh. Itu ya, Pak. Langsung kelepek-kelepek. Ini ketawa, ya, ini saya ketawa tadi itu enggak ya. Ketawa ya. Nah, saya terus terang. Saya lihat Terus setannya cantik gitu, Pak. setannya cantik. Gini. Ngomong soal setan cantik. Setannya cantik ya. Setan cari orang yang pergaulannya setan juga. Oh, Setannya Iya, juga benar, ganteng. Karena kalau orang bukan pergaulannya setan, setannya kamu pasti nggak mau dong. Iya kan? Nah, setan ketemu setan ya cocok. cocok, Pak. Gitu loh. Gitu loh. Itulah akal perbuatan setan. Iya. Dia bisa mengirim orang. Nah, ini pengalaman saya di sini. Gitu loh. Terus yang tadi katanya ketemu setan itu bagaimana, Pak? Itu setannya ngasih inspirasi atau gimana Pak? Atau Coba. hanya dari pikiran yang sering terganggu, Oh, setan itu dia masuk ke tubuh orang, kerasukan? kerasukan. Gitu. Sehingga orang yang kemasukan setan itu bukan orang itu lagi yang ngomong, tapi setan yang ngomong. Kalau orang nggak pernah mengalami pengalaman ini, nggak bisa cerita lah. Gitu loh. Apakah Bapak sudah buat bikin buku tentang sukses Bapak sampai sekarang? Nah, Itu buat sebetulnya inspirasi, saya Bang. sudah bikin buku itu. Buku itu saya bikin tadinya memang saya mau untuk anak saya, karena saya sangat sayang anak saya. Pengen saya Pak. Luar biasa saya sayang Banyak anak ya. saya. Saya udah biasa hidup susah. Mau makan nasi kotak, mau makan di jalanan saya udah biasa kok. Mau makan berdiri saya udah biasa kok. Malah saya ketika mau masuk ke restoran yang bagus, saya malah minder. Gitu loh, saya malah minder. Karena enggak biasa. Saya sudah biasa suka makan di kaki 5. Gitu loh. Udah biasa. Tapi saya sudah dulu pernah susah. Saya nggak mau anak saya susah. Saya juga, Pak, gitu. Saya tunggu Pak bukunya karena mau inspirasi semua nanti PMI bisa baca tentang suksesnya Bapak. Nah, ada satu cara sebetulnya kalau PMI mau bersatu. Saya ada satu cara, tapi ini cara yang mustahil bagi saya. Bisa aja Pak lah. Gak ada yang mustahil ya. Kita ikhtiar, Pak. Sulit. Harus mau masuk ke organisasi-organisasi itu. Ya? Maksudnya gimana Pak? Ya, caranya bagaimana? Nah, kembali saya ngomong, saya akan bagi uang ini. Kalau dapat, kirim uang hanya di Chandra. Ya, jadi uang tersebut saya dapat semua, saya bagi ke kamu orang lagi. Allah. Gitu loh. Daripada kamu kirim, Kemana ya, dan mohon maaf lah ya. Ya itu terserah kamu sih. Saya juga tidak melarang. Bagaimana saya bisa melarang kakak kamu kok? Iya. Tapi kan tadi kamu tanya ini bagaimana supaya kita bisa saling bantu. Ya kan? Kalau kamu mau bantu perusahaan BUMN, dia perusahaan negara, ngapain kamu bantu? Contoh kayak, ya saya bisa ngomong lah di sini kayak BRI, kayak Mandiri, perusahaan negara yang bayar. Bener nggak? Betul Pak. BCA dia kurang kaya bagaimana lagi? Ngapain kalau kita pikir-pikir, bener nggak? Nah, bagaimana cara kita bisa saling membantu? Saya lagi kepikiran terus hari ini. Gitu loh. Jadi kita bisa bikin koperasi. Nanti uang tersebut kita bikin koperasi. Gitu loh. Jadi kita harus bikin secara legal koperasi itu sehingga kamu bisa menikmati dari uang itu lewat koperasi itu. Bisa simpan pinjam.
Betul Pak, betul. Bisa menolong Setuju. bisa menolong. Terus kayak SKU gitu ya, Betul, kayak Pak. SKU kayak bikin usaha terus kayak ada sisa hasil usaha. Ya, simpan pinjam gitu. Betul Pak, setuju Pak. Ya, cuman cara itu ya terus terang Bisa lah Pak. Karena Bisa, kita ya. udah, Pak bank itu banyak banget itu tuh yang rata-rata pinjam dah. Kita Apa? ada usaha bisnisnya lah. ya, jadi kita bikin itu. Jadi khusus untuk TKI punya. Betul, Pak. Khusus operasi untuk TKI. Jadi kita buka simpan pinjam di situ. Betul Pak, Gitu loh. betul, setuju banget. Jadi sehingga melalui situ kita bisa menghidupkan, menolong orang-orang di desa. Nah, kesulitannya kamu orang soalnya di sini sih. Jadi sudah kerja di Hong Kong, udah terbiasa nikmat kerja di Hong Kong, tiba-tiba pulang, udah kerasan di sini, malas pulang lagi. Bener Pak, betul itu Pak. Ya kan, malas pulang lagi karena kehidupan sudah di desa. Nah, makanya sekarang saya sudah 28 tahun bergaul sesama TKI. Saya mau cari terobosan baru. Saya mau mengajar kamu orang, bukan mengajar, sharing ke kamu orang supaya berpikir bagaimana supaya merubah pikiran mindset ini jadi pembisnis, jadi Betul. profesional. Iya Pak. Nah, satu contoh, kamu berani merantau di negeri orang. Kenapa tidak berani merantau di negara sendiri? Ya betul. Iya benar-benar. Susah Pak, di negara punya level sarjana juga susah kerjanya, dikasih 400.000 itu Ya, sebulan. sekarang permasalahannya karena persaingan terlalu ketat. Iya benar Pak. Persaingan terlalu makanya kita butuh pengalaman, ilmu. Nah, kamu orang kan udah punya pengalaman di Hong Kong. Tinggal ilmunya yang Iya kan? Begitu aja. Betul Pak. Iya. Iya kan? Berapa Pak simpan pinjamnya segera dibentuk? Ya. Saya orang pertama yang Ya, daftar. begini. Memang tidak mudah kita berbalik Telapak tangan. telapak tangan, ya. Iya. Kita bisa bicara, tentu butuh proses. Nah, di dalam usaha itu sama. Proses. Kan pasti kita menghadapi tantangan. Orang sukses itu karena orang yang mampu melewati tantangan. Kalau orang tidak mampu melewati tantangan, ingin sukses, ya sukses kan nanti kamu berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan tantangan, udah pasti. Nanti di situ kamu diuji, gitu loh. Kalau kamu kuat, naik kelas lagi, kalau nggak kuat, down lagi. Betul. Gitu loh. Karena dalam arti di sini ibarat kamu ini mau naik angkat barbel. Barbel itu mungkin pertama kamu bisa ngangkat 10 kilo, oke? Nah, kamu mau maju lagi kan otomatis 20 kilo. 20 kilo kamu maju lagi kok 30 kilo. Gitu. Nah, mungkin kamu dari 10 kilo 30. 30. Nah, mungkin. Kamu cerdas loh, Desi. Insya Allah. Sebenarnya usaha itu udah banyak banget coba. Sampai dulu kan saya pernah dari sini saya ke Kamu Jakarta. bikin sendiri apa bagaimana? Saya belajar dari nenek. Nenek kan beliau bikin kue-kue kayak gitu, terus turun ke ibu, ke bude. Jadi mereka itu ya bikin aja, dan namanya orang tua kan nggak tahu kayak marketing strategi, terus harga-harga gitu. Jadi manajemen apa ya namanya, dari modal